Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran firman Tuhan dari Mazmur pasal 121. Mari sama-sama kita akan membaca bagian firman Tuhan ini. Saya akan membaca ayat yang di atas, bagian yang di atas, dan jemaat sekalian baca bagian yang di bawah. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya, Ia akan menjaga nyawamu. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami sudah membaca sebagian daripada firman-Mu dan kami sungguh memohon belas kasihan Tuhan agar apa yang kami baca dan yang akan kami renungkan, Tuhan Kau menghidupkan firman tertulis ini menjadi firman yang berkuasa dan hidup dalam kehidupan setiap kami. Ubahkan kami, tegur kami, kuatkan kami, hiburkan kami, bawa kami kembali untuk mengenal Engkau, untuk terus percaya dan menjalani hidup kami di dunia ini yang kami tidak tahu berapa lama lagi. Dengan hati yang terus setia kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, tolong hamba-Mu dalam segala keterbatasan, untuk boleh memberitakan firman-Mu yang penuh kuasa dan tidak terbatas itu. Demi nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa orang Kristen yang kemudian ketika mereka sudah percaya kepada Tuhan, menganggap bahwa hidup mereka seperti sebuah kehidupan yang dilindungi dalam sebuah bubble. Sebuah gelembung yang menjaga mereka dari segala mara bahaya. Mereka memiliki keyakinan atau memiliki sebuah konsep bahwa sejak mereka menjadi orang Kristen itu artinya Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan jauhkan dari segala peristiwa yang tidak baik, dari segala hal yang menyakitkan. Dan ini menjadi bagian yang kemudian seperti racun yang menyebar. Karena tidak sedikit, bukan saja dari 1-2 orang Kristen, tapi kemudian menjadi banyak sekali orang Kristen, bukan 1-2 gereja, tapi kemudian menjadi banyak sekali gereja yang menekankan kehidupan kerohanian seperti ini. Kehidupan yang sepertinya memberikan sebuah jaminan bahwa sewaktu engkau menjadi orang Kristen, maka engkau pasti akan bahagia, pasti akan nyaman. Kau tidak akan mengalami sakit, tidak akan mengalami berbagai macam persoalan. Saudara, saya percaya ini merupakan hal yang saudara pasti pernah juga ketemu orang-orang yang seperti ini. Mungkin saudara pernah mendengar, lalu kemudian saudara pernah berdebat juga dengan orang seperti ini. Saudara mungkin pernah juga memberikan sebuah sanggahan demi sanggahan. Atau mungkin saudara dulu adalah salah satu daripada orang-orang yang punya konsep yang seperti ini. Seolah-olah sudah jadi orang Kristen ada bubble yang melindungi, membuat kita menjadi anti masalah, anti pergumulan. Tapi saudara, saya yakin ini merupakan hal yang tidak benar. Dan saya yakin saudara juga tahu akan hal itu. Karena apa saudara? Karena Alkitab tidak pernah mengajarkan yang seperti ini. Alkitab tidak pernah menjanjikan sejak engkau menjadi percaya, sejak engkau mengikuti Yesus, maka engkau tidak akan mengalami kesulitan. Enggak saudara. Perjalanan orang-orang Kristen adalah perjalanan memikul salib, menyangkal diri, dan itu artinya di dalamnya ada pergumulan, ada rasa sakit, ada luka. Dan hal ini juga saudara sesuatu yang sangat tidak tepat. Karena ini adalah konsep yang memberhalakan kenyamanan hidup. Kita mengukur kebaikan Allah, kita mengukur kasih setia Allah berdasarkan seberapa nyaman kita hidup. Kalau hidup saya penuh dengan penderitaan, berarti Allah tidak baik. Kalau hidup saya penuh dengan rasa sakit, berarti Allah tidak baik. Tapi kalau hidup saya penuh dengan rasa nyaman, semua baik-baik saja, sesuai dengan yang saya mau, maka kita mengira bahwa itulah Allah. Padahal sebenarnya kita menciptakan Allah palsu, yaitu kenyamanan hidup. Menjadi berhala, menjadi ilah yang kita sembah. Saudara, maka pada waktu tadi saudara membaca Mazmur ini, perasaan seperti apa yang muncul dalam hati saudara? Apakah pada waktu saudara mendengar bagaimana pemazmur ini, bagaimana kita sama-sama membaca tentang pertolongan Tuhan, tentang penjagaan Tuhan, tentang Tuhan yang menaungi kita, tentang Tuhan yang terus memelihara kita, seperti apa perasaan saudara? Apakah saudara merasa bahwa betul sekali, 100% aku menikmati itu? Atau mungkin saudara ngerasa ini Mazmur too good to be true.
Terlalu baik untuk menjadi sebuah kenyataan. Kayaknya ini pantas hanya untuk orang-orang yang belum kenal kekristenan itu apa. Di level bawah, level newbie, pemula, baca ini tenang, senang. Tapi ketika sudah masuk sebagai orang Kristen yang serius, penuh dengan pergumulan, bayar harga, jadi murid yang sungguh-sungguh, baru kita kemudian kembali ke Mazmur ini, mungkin kita mulai mempertanyakan, betulkah apa yang dikatakan oleh pemazmur ini adalah realita kehidupan kita? Saudara, maka hari ini saya membawa kita untuk sama-sama kembali merenungkan akan bagian firman Tuhan ini. Dan saya rindu saudara, seperti apapun perasaan saudara waktu membaca tadi, di akhir daripada khotbah ini, kita boleh sama-sama melihat firman Tuhan ini dari sudut pandang yang benar. Saudara, minggu lalu Pastor Samuel sudah menjelaskan kepada kita tentang apa itu Mazmur Ziarah. Yaitu Mazmur yang dinyanyikan orang Israel ketika mereka dalam perjalanan, mulai dari tanah di mana mereka berada, entah itu di kota-kota manapun, menuju ke Yerusalem, ke Bait Allah. Dan Mazmur ini saudara menjadi hal penting buat kita karena kita pun sedang dalam perjalanan. Kita memang tidak menuju Yerusalem di Israel secara harafiah, tapi kita semua sedang menuju ke Yerusalem sorgawi, Bait Allah, kerajaan Allah sorgawi yang kekal dan penuh damai. Dan masalahnya adalah di dalam perjalanan ini, baik pemazmur maupun kita sama-sama mengalami masalah dan pergumulan, saudara. Saudara, itulah sebabnya di awal dari Mazmur ini, si pemazmur memulai dengan sebuah pertanyaan, dari manakah datangnya pertolonganku? Saudara, ini sebuah pertanyaan yang penting yang pemazmur ungkapkan. Mengapa dia mempertanyakan itu? Karena waktu dia berjalan, mulai dari tempat tinggalnya menuju ke Yerusalem. Kota Yerusalem berada di puncak bukit, saudara. Maka dalam perjalanan dari kota tempat tinggalnya menuju ke Yerusalem, saudara, maka mereka, para peziarah ini, pasti akan menemukan pemandangan gunung-gunung di sekitarnya. Saudara, ini bukan pemandangan yang sekedar indah, bukan pemandangan yang sekedar bagus. Tapi saudara, dalam budaya pada waktu itu, di zaman itu saudara, pada waktu mereka melihat gunung-gunung itu, saudara, mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang menakutkan dari gunung itu. Apa saudara? Yang pertama saudara, gunung itu adalah tempat persembunyian penjahat. Saudara, orang-orang yang berjalan dari kota di luar Israel menuju ke Yerusalem, pada waktu mereka melewati tanah di mana ada banyak gunung saudara, biasanya para bandit, para penjahat sudah ngumpet di situ. Mereka sudah ukur dari titik mana atau di waktu kapan mereka akan menyerang dan serangan itu efektif. Saudara, nggak ada yang tahu saudara kapan para bandit atau penjahat itu akan merampok para peziarah itu. Kalau saudara mengingat kisah tentang orang Samaria yang baik hati, yang sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus pernah ceritakan, bagaimana ada seorang Israel yang turun dari kota Yeriko, saudara, dan itu sebuah perjalanan menuruni gunung. Saudara, orang itu kemudian dirampok. Itulah yang ditakutkan oleh para peziarah ini, oleh pemazmur ini. Dan karena itu, di dalam rasa tidak aman itu, dia bertanya, aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung. Aku tahu ini tempat para penjahat. Maka dia bertanya, dari manakah akan datang pertolonganku? Di zaman itu juga, gunung bukan sekedar tempat penjahat. Gunung juga adalah tempat yang biasa dipakai untuk penyembahan dewa lain. Saudara, di gunung-gunung itu biasanya ada mesbah-mesbah. Dilakukan ritual-ritual, di mana ada orang-orang tertentu atau bangsa-bangsa tertentu, kemudian menyembah dewa-dewa tertentu. Saudara, maka ketika pemazmur ini melewati jalan itu, dan melihat tempat-tempat penyembahan itu, saudara itu juga memberikan sebuah rasa takut tersendiri. Bahwa ada kegentaran ketika mereka melewati jalan itu saudara, maka dewa-dewa ini melakukan sesuatu yang jahat kepada mereka. Saudara mungkin pernah melewati kuburan begitu kira-kira ya. Atau kalau saudara pernah melewati tempat-tempat penyembahan-penyembahan dari agama lain saudara ya. Terlebih lagi kalau ada pohon besar, saudara lihat menyan di situ begitu ya, lihat ada bungkusan-bungkusan di situ. Saudara, saya nggak tahu bagaimana perasaan saudara ya, tapi saya pernah ngalamin situasi di mana ngelewatin itu pun saya sama kayak orang-orang bukan Kristen. Permisi gitu ya saudara ya. Kemudian melewati pohon itu atau melewati kuburan itu atau melewati tempat itu saudara. Dulu saudara ya, setelah bertobat tentu nggak seperti itu saudara ya. Tapi ada kegentaran di situ. Kenapa lakukan itu? Karena kita takut roh yang di situ ganggu kita nantinya. Saudara, pemazmur ini juga sama. Sehingga pada waktu dia melihat gunung itu,
Dia tahu di situ ada dewa-dewa. Dan dia bertanya, dari manakah datangnya pertolonganku? Saudara, menariknya adalah di tengah perjalanan tersebut, di tengah rasa takut tersebut, pemazmur nggak berhenti. Dia tidak stuck di situ, dia tetap melanjutkan perjalanan sambil melanjutkan pujiannya. Dan dia berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. So, perkataan ini sangat penting untuk menegaskan bahwa Allah yang disembah oleh pemazmur adalah Allah yang menciptakan sekaligus berkuasa atas langit dan bumi. Dan Allah itu melampaui kekuatan para penjahat yang adalah manusia, dan Allah itu melampaui kekuatan dewa-dewa lain siapapun mereka. Saudara, pernyataan ini, Tuhan pencipta langit dan bumi, adalah sebuah bentuk pernyataan karena pemazmur mengenal siapa Allahnya. Dan itulah yang membuat dia dapat dengan tenang terus berjalan, mengarahkan matanya ke kota Yerusalem. Karena di dalam perjalanan itulah pengakuan imannya tentang Allah bertumbuh. Dia mengenal Allah sebagai Allah yang bersama dengan dia. Sehingga pada waktu dia melihat gunung, saudara, dia tahu dia sedang melihat masalah. Dia tahu di situ ada persoalan. Dia tahu di situ ada pergumulan. Tapi dalam perjalanan yang penuh dengan pergumulan itu, dalam kegentaran, dalam rasa takut itu, dia terus memandangkan pandangannya kepada bait Allah. Karena dia tahu, Allah bukan sekedar berkuasa di sana, tapi Allah juga berkuasa di sini, saat ini, dalam perjalananku yang penuh dengan kegentaran ini. Saudara, bukankah pengalaman orang Israel ini, pengalaman pemazmur ini juga dialami oleh kita? Bukankah kita pernah atau mungkin sedang menjalani perjalanan hidup yang penuh dengan rasa gentar, khawatir, takut, penuh dengan hal-hal sejenis itu? Entah itu karena ada manusia-manusia tertentu, orang-orang tertentu yang memang coba lakukan sesuatu yang jahat sama kita. Atau memang karena ada keadaan lain yang kita nggak bisa kendalikan. Atau mungkin sekedar karena kita overwhelming. Kita begitu lelah dengan semua yang terjadi. Dan semua kelelahan itu memunculkan pikiran-pikiran yang gak bisa kita kontrol. Saudara, di tengah situasi itu gak sedikit dari antara kita yang kemudian menjadi lumpuh, kita tenggelam oleh masalah itu. Kita gak sanggup lagi melihat Allah lebih berkuasa dari siapapun. Allah lebih berkuasa dari apapun. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, saudara? Kita menjadi anak-anak Tuhan yang terpaku kepada masalah. Terpaku kepada pergumulan. Kita seperti orang yang hidup tidak punya Tuhan. Stuck karena masalah itu. Begitu menakutkan, memberikan kegentaran, membawa kekhawatiran. Tapi di sinilah saudara, pemazmur sedang mengajak kita, alihkan pandanganmu. Dia tahu engkau melihat gunung yang penuh dengan masalah. Dia tahu engkau melihat sesuatu yang penuh dengan rasa takut dan kegentaran. Tapi pemazmur membawa kita untuk memandang kepada Allah. Saudara, mungkin kita berkata, apa gunanya sekedar memandang kepada Allah? Bukankah itu terdengar pasif? Enggak, saudara. Iman sang pemazmur bukan iman yang pasif. Dia tidak tinggal di tempat, dia tidak stuck di sana, tetapi dia berjalan melewati jalan yang menakutkan itu sambil melihat Allah. Saudara, iman seperti itu yang Tuhan mau untuk kita miliki. Iman yang terus berjuang, iman yang terus bekerja, melangkah maju karena kita tahu Allah nggak cuma ada di sana. Allah juga ada di sini, sekarang ini, di rasa takutku, di rasa gentarku, di rasa khawatirku. Dia ada. Saudara, Tuhan mengajar kita untuk memiliki sebuah iman yang realistis, saudara. Seperti pemazmur ini, iman yang menyadari sekalipun ada rasa takut dan gentar, tapi mereka tetap terus berjalan ke Yerusalem. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi ada bersama dengan mereka. Sebuah iman yang realistis. Karena di saat ini sekalipun kita penuh dengan pergumulan, saudara, Tuhan mau mengajar kita untuk melihat di atas pergumulan itu, melampaui gunung-gunung yang besar itu, menakutkan itu. Ada Tuhan pencipta, ada Tuhan penebus yang memperhatikan kita dengan penuh kasih. Agar kita terus berjalan
menggenapi kehendaknya. Masalahnya adalah, maukah engkau percaya? Mengapa kita seringkali stuck? Mengapa seringkali kita kemudian mundur dan tidak lagi mau mengikuti Yesus? Karena kita melihat masalah ini, mengukurnya dengan logika kita, dan kita berkata bahwa ini nggak mungkin diberesin. Dan akhirnya kita lupa, perjalanan kita bukan tentang seberapa hebat logikamu, seberapa hebat pengalamanmu. Tapi perjalanan imanmu menuju ke Yerusalem surgawi adalah langkah percaya, langkah iman, langkah penyerahan kepada Tuhan. Karena engkau tahu Dia ada di sini bersamamu dalam kegentaranmu, takutmu, khawatir. Saudara, pemazmur kemudian melanjutkan. Dia kemudian berkata di ayat yang ketiga dan keempat di dalam perjalanan ziarahnya tersebut. Pemazmur kemudian berkata, saudara, dia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Saudara, hal pertama yang kemudian pemazmur ungkapkan tentang Tuhan yang menolong, dia menjelaskan tentang hal yang dia sadar ini penting dalam perjalanan. Apa itu? Kaki. Bagaimana mungkin saya bisa berjalan kalau kaki saya nggak melangkah? Sama seperti saudara kalau mengendarai di jalan tol, maka saya percaya doa paling kencang adalah jangan sampai pada waktu saya 150 km per jam, ban meledak, gitu ya saudara ya. Kita pasti berharap sekali perjalanan yang ngebut itu, kencang itu, bisa berjalan dengan baik. Dan kita sangat berharap ban itu tidak pecah di tengah perjalanan itu. Saudara, maka dalam konteks perjalanan orang Israel inilah ketika si pemazmur berkata, Tuhan menjaga kakiku untuk tidak goyah, untuk tidak terpeleset. Saudara, ini merupakan harapan yang sangat penting. Kenapa? Karena memang perjalanan mereka nggak gampang. Mereka harus melewati sebuah jalan yang penuh dengan pasir atau ada batu-batu kerikil di sana. Saudara yang pernah berjalan di tengah situasi tersebut tentu tahu bahwa itu sangat tidak stabil, sangat mudah untuk keseleo saudara karena menginjak batu kerikil yang bergerak. Dan ingat saudara, mereka menggunakan kasut yang sederhana dengan kondisi jalanan tidak ideal. Maka ada waktu-waktu saudara di mana mereka harus berhati-hati sekali ketika tanjakan itu terjal, mungkin mereka nggak sekedar pakai kaki, tapi mungkin bawa lutut mereka merangkak naik. Dan ketika jalanan itu curam menurun, saudara, maka mereka harus hati-hati juga di sana supaya mereka tidak terpeleset, jatuh dan kemudian terluka. Saudara, di tengah situasi seperti itulah pemazmur berkata, Tuhan tidak biarkan kakiku goyah, terpeleset. Mengapa saudara? Karena pemazmur berkata, Tuhan menjagaku. Tuhan penjagaku. Saudara, kalau saudara baca mazmur ini, dalam mazmur ini 6 kali saudara, pemazmur menekankan tentang Tuhan sang penjaga atau Tuhan yang menjaga. Dan ini merupakan hal yang sekali lagi biasa buat para rombongan dari kota-kota luar menuju ke Yerusalem. Saudara, kenapa? Karena tiap kali ada rombongan mau pergi dari sebuah kota ke kota lain, saudara, biasanya mereka akan menyewa beberapa bodyguard atau beberapa tentara bayaran, prajurit bayaran. Supaya apa? Pada waktu bandit menyerang, pada waktu hewan liar datang, mereka punya pelindung yang menjaga mereka. Saudara, penjaga inilah yang akan berperang, akan melawan hewan itu. Dan penjaga ini juga yang akan bergantian menjaga pada waktu malam. Gak mungkin cuma satu saudara, biasanya 3 sampai lebih daripada 5. Mengapa? Karena harus ada satu orang berjaga-jaga pada waktu malam, supaya besoknya para rombongan ini bisa dengan segar berjalan. Saudara, maka nasib daripada rombongan ini sangat bergantung kepada kemampuan dan kesetiaan si penjaga. Kalau si penjaga ini nggak mampu melawan musuh, nggak mampu melawan hewan liar, nggak mampu bertahan di tengah ngantuk, nasib rombongan ini celaka, saudara. Dan lebih celaka lagi kalau kemudian si penjaga ini melarikan diri karena takut, saudara. Maka hancur sudah rombongan itu. Saudara, maka si penjaga ini menjadi bagian yang penting dalam perjalanan ziarah tersebut. Dan ketika pemazmur ini berkata, Tuhan tidak membiarkan kakiku goyah, saudara, saya membayangkan betapa dekatnya dia dengan Tuhan. Betapa dekatnya. Karena saudara, orang tuh bisa kepleset, nggak ada hitungan 1-2 menit, saudara. Kalau saudara pernah kepleset pasti tahu, tadinya baru 1 detik langkah, detik kedua udah jatuh, begitu kira-kira ya. Itu sesuatu yang sangat cepat sekali. Berubahnya bisa cepat sekali, saudara. Saya bayangkan saudara, pada waktu dia berkata Tuhan tidak biarkan kakiku goyah karena Tuhan menjagaku, saudara, itu seperti seorang ayah
lagi ngajarin anaknya jalan. Dan ketika anak ini jalan, saudara, anak ini mungkin gak stabil, saudara, mau goyang kiri, goyang kanan, begitu. Saya gak yakin ada ayah yang normal dan baik, lipat tangan dan berkata, good, harus jatuh ya, mesti jatuh. Kalau sudah jatuh kuat, gak apa-apa nangis, yang penting jatuh, begitu ya. Saudara, saya gak yakin, saudara. Saya percaya, saudara, karena saya juga ayah yang baik ya, saudara, percayalah. Saudara, maka pada waktu anak itu lagi berjalan dan dia udah mulai miring-miring, saudara, saya juga akan mulai menjaga, saudara. Makanya orang tua, ayah atau ibu yang ngejagain anaknya waktu jalan, pasti habis itu semua pada pegang begini, saudara. Pegel. Jagain, saudara. Kenapa? Supaya nggak jatuh. Ada waktunya dia pasti jatuh. Ya. Ada waktunya dia pasti akan terpleset. Ya. Tapi saya sebagai ayah memastikan bukan di waktu saya yang jaga. Karena saya bertanggung jawab, saudara. Ini anak saya mengasihi dia. Bagaimana mungkin di waktu saya jaga, di depan mata saya biarkan dia terpeleset. Saudara, itu yang kemudian pemazmur sedang katakan. Tuhan menjaga dia supaya dia tidak terpeleset. Dan pemazmur kemudian melanjutkan bahwa Tuhan yang menjaga dia, bukan cuma jagain deket biar segera jaga, tapi kemudian Tuhan yang ngejaga dia adalah Tuhan yang gak pernah tidur, gak pernah terlelap. Mungkin buat kita pernyataan ini cukup aneh. Karena ya memang kita di zaman modern tahu, Allah mana bisa tidur, Allah mana bisa terlelap. Tapi saudara, di zaman itu memang ada kepercayaan bahwa para dewa butuh istirahat, butuh cuti, saudara ya, kira-kira begitu. Itu sebabnya kalau saudara ingat Elia pada waktu berhadapan dengan nabi-nabi Baal, ketika Elia melihat mereka berteriak, kemudian menoreh-noreh tangan dan badan mereka, Elia kemudian justru berkata, lebih kenceng. Jangan-jangan Baal lagi ke toilet. Lebih kencang. Jangan-jangan Baal lagi tidur. Kenapa, saudara? Karena memang ada konsep seperti itu. Sehingga di waktu si dewa itu tidur, pergi buang air, ngelamun, bengong, apalah begitu ya. Di waktu itulah umat sang dewa itu akan kehilangan perlindungan dari sang dewa tersebut. Saudara, maka pada waktu pemazmur bilang, Tuhanku tidak terlelap. Tuhanku tidak tidur. So, ini merupakan sebuah pengakuan iman. Karena Tuhan adalah berbeda dari dewa lain. Berbeda dari bodyguard, dari para tentara bayaran. Tuhan tidak butuh tidur. Tuhan tidak butuh istirahat. Tuhan gak butuh ke toilet. Tuhan tidak akan lengah. Tuhan gak akan bengong. Tuhan tidak akan melamun, ngantuk, microsleep, terdistraksi. Apapun itu, saudara. Tuhan tidak akan mengalami itu. Dan itu adalah sebuah pengenalan yang dia sadari tentang siapa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Saudara, di tengah perjalanan tidak ideal itu, Tuhan selalu ada, setiap saat, melindungi sang pemazmur dengan tujuan, bukan supaya si pemazmur nyaman, bukan. Tapi supaya si pemazmur terus berjalan, berjumpa dengan Allah, di bait Allah. Mungkin saudara pernah mendengar kisah ini. Satu ketika saudara ada seorang wanita. Wanita ini datang kepada seorang sultan. Saudara, sultan ini terkenal sebagai sultan yang sangat mengasihi rakyatnya. Dia rela, saudara, untuk memakai harta kekayaannya bahkan, agar prajurit-prajurit yang ada di negara itu, saudara, bisa memiliki perlengkapan perang yang paling bagus, supaya pada waktu musuh datang, penduduk bisa dilindungi. Saudara, sultan yang terkenal mengasihi penduduknya ini mendapatkan sebuah kesulitan ketika ketemu si wanita ini. Sang sultan bertanya, kenapa kamu datang dan komplain ke saya, ada apa? Lalu wanita ini berkata, saya mau minta ganti rugi. Kenapa? Ternak saya hilang dari depan rumah. Apa yang terjadi? Saya taruh ternak saya di situ seperti biasa, lalu saya tidur seperti biasa, tapi entah kenapa kemudian besok paginya ternak saya hilang. Dan itu tidak biasa. Lalu kemudian sultan ini mencoba, saudara ya, supaya si ibu enggak marah-marah, ditanya, jangan-jangan lupa ikat kali? Enggak. Jangan-jangan kamu titip kali? Enggak.
Jangan-jangan masih di ladang kali, enggak. Jangan-jangan segala macam saudara, sampai si ibu berkata, pokoknya enggak. Nah kalau udah begitu kan udah ya saudara ya, enggak ada lawan begitu. Saudara, maka si sultan ini kemudian berkata, oke, saya mendengar, saya ngerti situasimu. Tapi kalau kamu minta ganti rugi ke saya, berikan saya satu alasan untuk saya mau ganti sesuai dengan kehilanganmu. Saudara, wanita itu diam. Dan kemudian dia pikir, akhirnya dia berkata, alasan saya adalah, kamu itu sultan saya, raja saya. Saya percaya kepada perlindunganmu. Itulah sebabnya saya berani menutup mata dan tidur di malam hari. Karena saya tahu kamu berkuasa jaga saya dan semua milik saya. Saudara mendengar kalimat itu, si sultan ini kagum saudara. Gile benar. Ini ibu percaya banget sama dia. Jadi bukan sekedar marah, bukan sekedar mendapatkan keuntungan, tapi karena ada percaya, maka sultan mengganti ternak lebih dari apa yang ibu ini hilang. Saudara, ini kisah fiksi ya saudara ya. Jangan coba-coba minta ganti rugi ke pemerintah gitu ya. Datang bilang motor saya hilang begitu ya. Saudara, kita nggak akan dapatkan itu saat ini. Nggak tahu 10 tahun lagi lah begitu ya. Tapi ini merupakan bagian yang buat saya sangat menarik. Bukan tentang diganti ruginya berkali-kali lipat. Tetapi tentang alasan daripada si ibu ini, engkau adalah rajaku. Itu sebabnya aku berani beristirahat dengan tenang. Karena engkau berkuasa jaga aku. Saudara, bukankah apa yang dialami ibu itu, bukankah apa yang dialami pemazmur adalah sesuatu juga yang seharusnya kita alami. Saudara, mazmur ini adalah mazmur yang membawa kita melihat kepada sebuah iman yang realistis, saudara. Iman yang membawa kita mengerti bahwa Tuhan melindungi, Tuhan aktif, Tuhan hadir dan menjaga kita dengan penuh kasih. Tuhan kita nggak pernah lengah, Tuhan kita hidup, Dia selalu terlibat di dalam perjalanan kita umatnya. Sekalipun pada waktu itu kita tidak menyadarinya. Dan Tuhan menyatakan kehadirannya kepada saudara dan saya. Di tengah perjalanan hidup kita yang memang melelahkan ini, saudara. Dia hadir pada waktu kita berhasil, pada waktu kita gagal, pada waktu ada penerimaan, pada waktu ada penolakan, pada waktu sakit, pada waktu sehat, pada waktu dicintai, pada waktu dihianati. Tidak ada waktu di mana Tuhan mengabaikan kita. Saat dunia berubah, saat orang lain berubah, saat kita sendiri berubah, Tuhan gak pernah berubah. Dia tetap setia memperhatikan, menjaga kita. Itulah sebabnya saudara dan saya dapat beristirahat, dapat tenang. Karena Allah gak pernah beristirahat. Allah selalu bekerja menjaga kita. Hanya karena penjagaan Tuhan, saudara dan saya hadir sebagaimana kita ada saat ini di hadapan Tuhan. Hanya karena penjagaan Tuhan, saudara dan saya dapat terus melangkah menggenapi rencananya sampai kita berjumpa dengan Dia di Yerusalem baru, Yerusalem sorgawi. Maka kembali saudara, pertanyaannya adalah, maukah engkau percaya? Ini bukan tentang seberapa hebat doktrinmu, bukan tentang seberapa canggih logikamu melihat hidup dengan segala strategi untuk menjawab semua permasalahan itu. Tapi ini tentang langkah iman, langkah percaya, langkah keyakinan. Karena engkau tahu Tuhan tidak pernah tidur. Dia selalu menjaga engkau. Pemazmur kemudian melanjutkan saudara, nyanyian imannya dengan lebih kuat, dengan lebih personal. Dalam ayat yang kelima, ayat yang keenam, pemazmur berkata saudara, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Saudara, kenapa lebih personal? Karena sekarang dia menggambarkan Tuhan seperti seekor induk ayam menaungi anak-anaknya. Di mana anak-anak ayam itu ada di bawah, saudara, daripada naungan, perlindungan daripada sang induk itu.
Dan dikatakan oleh pemazmur, Tuhan bukan sekedar menaungi, tetapi Tuhan ada dalam posisi yang terkuat, yang terpenting pada waktu dia menaungi kita. Itulah sebabnya dia memberikan simbol Tuhan ada di tangan kanan kita. Posisi pelindung yang tidak akan pernah gagal. Saudara, di satu sisi saudara, pemazmur hendak menyatakan bahwa perlindungan Tuhan ini personal, sekaligus juga konstan, gak pernah berakhir. Kenapa saudara? Karena setelah dia berkata Tuhan menaungi, Tuhan yang ada di sebelah kananmu, saudara, pemazmur juga berkata matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Pemazmur sedang melukiskan bahwa bahaya apapun yang terjadi di waktu siang, panas, terik, kelelahan, atau bahaya apapun yang terjadi pada waktu malam, cuaca dingin, kejahatan, apapun itu, tidak akan menghalangi sang pemazmur untuk terus berjalan menuju bait Allah. Tapi di sisi lain saudara, pemazmur pada waktu itu saudara, di budaya waktu itu, pada waktu dia berkata matahari tidak akan menyakiti engkau, bulan tidak akan menyakiti engkau, saudara, sebenarnya pemazmur juga mau mengatakan, di zaman itu matahari dianggap sebagai sebuah kehadiran dewa tertentu. Dan bulan dianggap sebagai sebuah kehadiran dewa tertentu. Dan kedua dewa ini punya jam kerjanya, matahari waktu siang, bulan waktu malam. Tapi di waktu itu ketika pemazmur ini berkata matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam, saudara, pemazmur sedang menekankan sebuah konsep teologis bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang melampaui matahari, sang penguasa siang. Tuhan yang melampaui bulan, sang penguasa malam. Agar pemazmur ini, baik siang, baik malam, dia dapat terus melangkah menuju ke bait Allah. Saudara, Allah yang disembah oleh pemazmur adalah Allah yang melampaui dewa lain. Allah yang disembah oleh pemazmur, dia bekerja di segala waktu, di segala wilayah. Dan dalam penjagaan Tuhan itulah dia dapat dengan tenang melanjutkan perjalanannya sampai ke bait Allah. Dan sekali lagi saudara, apa yang pemazmur ungkapkan ini juga adalah sebuah pengakuan iman yang realistis. Saudara, Tuhan tidak menghilangkan panas terik dari matahari. Tuhan tidak menghilangkan sinar daripada bulan. Tapi Tuhan justru berkata, di waktu matahari itu terik, di waktu bulan itu bersinar, aku di situ menjaga engkau. Saudara, kalau kita mau lihat dalam kehidupan kita di zaman ini, mungkin panas terik itu bisa kita katakan pada waktu siang. Kita punya berbagai macam tanggung jawab. Kita punya berbagai macam tekanan kehidupan. Di kantor, bisnis, usaha, pelayanan yang kita kerjakan di waktu siang. Antar jemput anak, ngerawat orang tua, bawa ke rumah sakit, dan segala macam kita kerjakan itu di waktu siang, saudara, dengan seluruh tekanan hidupnya. Di waktu itu, pemazmur mengatakan, Tuhan menjagamu dalam situasi itu. Demikian juga pada waktu malam. Di waktu kita kesepian, ada rasa cemas, ada rasa takut, atau mungkin ada pikiran-pikiran buruk mulai muncul saudara di waktu malam dalam kesendirian kita. Atau mungkin pada waktu sakit rematik kita mulai muncul begitu ya. Sakit encok mulai muncul karena waktu malam. Atau penyakit-penyakit lain mulai kambuh saudara. Karena sudah lelah, sudah letih, dan kita nggak bisa tidur. Kita insomnia dengan semua tekanan hidup yang kita pikirkan. Di dalam situasi itu pun, Tuhan di situ menjaga engkau. Tuhan di situ bersamamu. Bahkan waktu engkau begadang karena gak bisa tidur. Tuhan di situ. Tuhan tidak menghilangkan pergumulan itu. Tuhan tidak menghilangkan rasa sakit itu. Tuhan tidak menghilangkan tekanan hidup itu. Tetapi di semua peristiwa itu, dia memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan penjagamu. Yang memberi kekuatan, memberi ketenangan. Kehadiran Tuhan tidak dibatasi tempat atau waktu tertentu. Dia dekat, nyata, aktif jagain kita. Tuhan juga bukan hanya hadir waktu engkau berdoa, pada waktu engkau di gereja, waktu ikut Spark, enggak. Tuhan hadir di kantormu, di rumahmu, di tempat persembunyianmu, dimanapun itu. Ya bukan penjaga jarak jauh yang melihat kita pakai CCTV, tidak. Dia hadir bersama dengan kita. Dan di dalam penyertaannya, saudara, Tuhan memastikan kita dapat terus berjalan, menghadapi terik matahari, menghadapi sinar bulan,
kita terus berjalan untuk menggenapkan rencananya. Dan sekali lagi pertanyaannya adalah, maukah engkau percaya? Karena otak kita dapat dengan mudah berkata, Tuhan tinggalin kita. Waktu terik matahari itu nyerang kita. Hati kita dapat berkata, Tuhan udah gak sayang sama kita waktu sinar bulan itu nyerang kita. Berbagai macam hal bisa membuat kita ragu, mempertanyakan kehadiran Tuhan, kebaikan Tuhan. Pada waktu pergumulan itu rasa sakit dan berat. Sehingga pertanyaannya bukan tentang seberapa engkau tahu. Seberapa logikamu berjalan. Tapi maukah engkau percaya kepada apa yang Tuhan nyatakan melalui firman-Nya. Dan yang terakhir, saudara. Dalam bagian ini pemazmur kemudian menutup seruan imannya dengan sebuah penyerahan total. Setelah dia berkata, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ayat 1 dan 2 bicara soal rasa takut dan gentar lihat pergumulan. Ayat 3 dan 4 bicara soal perjalanan di tengah-tengah pasir dan kerikil yang melelahkan. Ayat 5 dan 6 bicara soal rutinitas siang dan malam yang penuh dengan pergumulan. Di dalam semua itu, pemazmur bilang, Tuhan jagain. Kita berhenti sebentar dan coba berpikir, betulkah Tuhan jagain? Apakah semua peziarah dari kota-kota lain sampai ke Bait Allah hidup-hidup? Dan apakah pada waktu mereka pulang dari Bait Allah menuju ke rumah mereka, semuanya hidup-hidup? Atau kalau kita mau bawa dalam kehidupan kita saat ini, apakah betul orang Kristen ngalamin perlindungan di tengah rasa takut, di tengah situasi perjalanan tidak stabil, di tengah rutinitas pagi dan malam, siang dan malam? Bukankah ada begitu banyak orang Kristen yang akhirnya terluka, sakit, bahkan mengalami kematian, mengalami penderitaan? Di tengah situasi itulah pemazmur memberikan ayat yang terakhir ini sebagai sebuah penyerahan total. Karena di bagian ini saudara dia mau berkata, rasa takut karena melihat masalah. Jalan yang penuh pasir dan kerikil, rutinitas siang dan malam. Pemazmur bisa atur, deal dengan semua itu. Dia bisa tutup mata, dia bisa berjalan dengan pelan-pelan. Dia bisa pakai payung atau pakai penahan terik matahari dan pakai selimut di waktu malam. Tapi pemazmur juga menyadari ada sesuatu yang dia nggak bisa kendalikan, yaitu bahaya, peristiwa buruk yang dapat terjadi kapan saja, yang tidak terduga, yang dia nggak bisa kendalikan, dia nggak bisa lawan, dan dia nggak bisa hindarin itu. Dan di tengah keterbatasannya menghadapi bahaya itu, surah pemazmur meyakini bahwa Tuhan tetap jaga supaya dia bisa terus berjalan sampai ke Bait Allah. Saudara, penjagaan di sini bisa berarti Tuhan jagain dari bahaya. Artinya si pemazmur nggak ngalamin bahaya yang tiba-tiba itu. Tapi penjagaan di sini juga bisa berarti bahwa Tuhan izinkan si pemazmur ngalamin bahaya itu. Tiba-tiba ada serangan bandit, tiba-tiba ada hewan liar, tiba-tiba ada petir turun dari langit. Tuhan izinkan dia ngalamin itu, sehingga membuat si pemazmur harus berjalan menuju Bait Allah dengan tubuh yang terluka. Saudara, pemazmur menyadari hal itu. Sehingga saudara dia berkata, Tuhan menjaga saya, menjaga engkau, menjaga kita dari bahaya, tapi gak selesai sampai di sana. Pemazmur lanjutkan, Tuhan menjaga nyawamu. Sebagai sebuah gambaran bahwa sekalipun aku terluka, nyawaku masih ada. Dan aku masih bisa berjalan menuju ke Bait Allah. Tapi ayat ini pun gak selesai sampai di sana. Ayat ini juga berkata, Tuhan menjaga nyawamu dan keluar masukmu. Artinya apa? Waktu dia pergi ke Bait Allah, dan pada waktu dia kemudian kembali dari Bait Allah ke rumahnya. Saudara, pemazmur menyadari, walaupun dia harus ke Bait Allah dengan tubuh terluka, atau walaupun dia harus pulang ke rumahnya dengan tubuh terluka, dia menyadari Tuhan tetap baik karena dia jaga nyawanya. Perhatikan saudara, ayat ini juga nggak selesai sampai di sana. Karena pada akhir seruan imannya, pemazmur berkata,
dari sekarang sampai selama-lamanya. Apa maksudnya, saudara? Maksudnya adalah pemazmur membawa kita melihat pengharapan bukan sekedar tentang sekarang dan saat ini dalam perjalanan pergi ke bait Allah ataupun pulang menuju rumah. Tapi pengharapan itu bahwa Tuhan menjaga dari bahaya. Bahwa Tuhan memelihara keluar masuk. Tuhan menjaga nyawa. Dari sekarang sampailah selama-lamanya, artinya ada pengharapan sekalipun waktu saya menuju bait Allah, saya mati dalam perjalanan itu. Atau waktu saya pulang dari bait Allah menuju rumah, saya mati dalam perjalanan itu. Pemazmur berkata, Tuhan tetap jaga sampai selama-lamanya. Pengharapan yang melampaui kehidupan di dunia ini. Saudara, maka apa yang pemazmur katakan adalah Tuhan menjaga dari bahaya. Tuhan juga jaga ketika dalam bahaya. Dan Tuhan juga jaga sesudah menghadapi bahaya. Di bagian penutup ini, kita melihat kembali iman yang realistis dalam perjalanan hidup pemazmur. Ada hal yang dia gak bisa duga, gak bisa hindari, gak bisa lawan. Tapi dalam semua yang terjadi itu, dia tahu Allah gak pernah lepaskan dia. Bukankah di zaman ini, kita juga penuh dengan ketidakpastian. Penuh dengan banyak hal tidak baik yang tiba-tiba muncul. Yang tadinya sehat, tiba-tiba sakit. Keadaan negara yang baik-baik, tiba-tiba chaos. Kita gak bisa lawan, kita gak bisa kendalikan. Bencana alam, kejahatan manusia, keteledoran manusia, peperangan, kerusuhan, berbagai hal lain. Ada begitu banyak hal yang kita gak bisa hindari, lawan, kendalikan. Dan di tengah semua bahaya tersebut, pemazmur mau mengajak kita melihat Allah menjagamu. Menjauhkan engkau dari bahaya itu. Allah menjagamu ketika engkau mengalami bahaya itu. Dan Allah menjagamu sesudah engkau menghadapi bahaya itu. Baik hasilnya, semuanya oke, gak ada masalah. Ataupun ketika Tuhan izinkan engkau terluka, tersakiti, atau bahkan ketika Tuhan izinkan kita meninggalkan dunia ini. Pemazmur berkata, Tuhan jaga engkau dan saya. Saudara, bukankah pengharapan pemazmur ini adalah pengharapan yang digenapi, saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan yang membawa kita untuk kembali melihat salib Kristus. Yang di akhir daripada seluruh perenungan ini, kembali kita harus bertanya, maukah engkau percaya? Bukan sekedar kepada perkataan pemazmur, tetapi kepada penggenapan yang Kristus jalani, saudara. Maukah engkau percaya? Mengapa, saudara? Karena Kristus ketika dia datang dari sorga ke dalam dunia ini, saudara, dia mengizinkan berbagai macam peristiwa terjadi dalam hidupnya kepada dirinya. Dia mengizinkan, saudara, bagaimana orang-orang tertentu membuat dia tidak nyaman. Dia mengizinkan bagaimana orang-orang tertentu mengancam dia, menyakiti dia. Tuhan mengizinkan semua itu terjadi pada dirinya sendiri. Sehingga Tuhan tahu, saudara, apa artinya rasa takut, rasa gentar, berjalan dalam ketekanan, menghadapi segala sesuatu yang menyakitkan. Tuhan tahu. Dan Tuhan bukan sekedar tahu semua apa yang kita juga alamin itu. Tapi Tuhan tahu dan Tuhan mengalamin sesuatu yang saudara dan saya gak akan pernah bisa alamin. Pada waktu Tuhan mati di kayu salib, menanggung hukuman dosa kita. Pada waktu Tuhan Yesus ada di kayu salib dan terpisah dari Bapa. Saudara dan saya gak akan pernah ngerti kengeriannya. Saudara dan saya gak akan pernah mengerti rasa sakit yang dialami. Dan dia menanggung itu karena dia mengasihi engkau. Saudara, maka hari ini, saudara, pada waktu engkau sedang mengalami situasi yang tidak nyaman, tidak enak, menyakitkan, hal yang gak pernah engkau bayangkan, maka engkau kembali melihat kepada salib. Di salib, Yesus menanggung semua hutang dosa kita. Kengerian, ketakutan, rasa sakit, penderitaan, bahaya, ancaman, penghinaan, penderitaan, apapun itu. Menggantikan posisimu yang seharusnya disalib.
Dia menggantikan engkau dan saya untuk menyatakan bahwa Dia mengasihimu. Dia mencintaimu. Dia peduli. Dia berkuasa. Dia setia. Dia tidak meninggalkan engkau. Maukah engkau percaya? Ini bukan seberapa hebat engkau bisa melihat Yesus dari sudut pandang logikamu. Bukan seberapa hati dan emosimu bisa tersentuh. Tapi ini langkah iman yang engkau jalani dalam sakitmu, penolakan yang engkau alami, traumamu, apapun itu. Engkau melangkah pelan, sampai menuju kepada Yerusalem surgawi. Dalam hati yang menggenapi rencana Allah. Paulus tahu apa artinya berjalan bersama dengan Kristus. Karena dia pun mengalami, saudara, masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat. Sebabnya, saudara, Paulus dapat dengan tenang berkata dalam Roma pasal 8 ayat 35, 38 dan 39. Saudara, mari sama-sama kita baca ayat ini sebagai penutup khotbah pada hari ini. 1, 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesengsaraan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan tidak ajarkan ketika engkau percaya, engkau punya bubble, anti masalah, anti pergumulan. Tidak. Tuhan juga bukan Tuhan yang kejam, sehingga pada waktu engkau percaya, engkau hanya akan selalu menderita. Tidak. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa atas penderitaan dan kebahagiaan. Dan Dia memakai semua itu untuk memperkenalkan dirinya. Dia setia. Dia mengasihimu. Dia tidak meninggalkanmu. Maka hari ini kembali pertanyaannya adalah, maukah kau percaya? Saudara, mari kita ambil waktu sebentar dan kita memohon. Tuhan, teguhkan iman kita untuk terus melangkah, mengerjakan rencananya. Sekalipun di tengah berbagai tantangan hidup. Mari ambil waktu, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Karena kami yang tidak pantas ini Engkau pilih menjadi anak-Mu. Kami yang berdosa, kami yang mudah memberontak, kami yang sering kali jauh dari Tuhan. Tuhan tetap sayang kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan di tengah penderitaan demi penderitaan yang nalar kami, logika kami gak bisa ngerti kenapa ini terjadi. Kenapa Tuhan izinkan. Tuhan, Engkau menghibur kami bukan dengan jawaban demi jawaban yang logis. Tapi Engkau menghibur kami, menguatkan kami dengan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Yang kami gak akan pernah bisa hitung berkali-kali Tuhan Engkau menyatakan itu. Yang kami gak akan bisa hitung betapa seringnya di dalam ketidakpedulian kami, kelemahan kami, kekalutan, kepanikan, Tuhan tetap sayang sama kami. Hari ini Tuhan kami berdoa, teguhkan iman kami. Di tengah hidup, di tengah dunia yang penuh dengan penderitaan. Bukan supaya kami lebih nyaman dari orang lain. Tapi biar di dalam peneguhan dari Tuhan, kami tetap setia mengerjakan rencana Tuhan. Sampai akhir hidup kami. Sampai kami berjumpa dengan Tuhan. Tuhan menyambut kami sebagai hamba yang baik dan setia. Kami rindu itu terjadi. Dan kami sadar kami gak sanggup kalau bukan di dalam anugerah Tuhan. Maka kami berdoa, tolong kami Tuhan.
Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.